Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Kulimatul. Perkenalkan, nama saya Irzani. Saya beralamat di Panda 1 RT 3 Wonokromo, Pleret, Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan saya, aktivitas saya adalah sebagai pegiat peternakan kalkun di Indonesia, khususnya di Bantul, Yogyakarta. Sahabat-sahabat, aktivitas saya sebagai pegiat peternakan kalkun, dapat peternak kalkun seperti yang sahabat-sahabat lihat. Ini adalah salah satu peliharaan saya, kesayangan saya ini, kalkun ya. Ini jadi awal saya usaha kalkun, kemudian kalkun itu tahun 2010 akhir. Jadi di 2010 akhir dulu, jadi itu waktu itu kalkun baru booming ya, masih sebatas untuk hias atau kelangenan saja. Nah, waktu itu kita berawal dari 5 ekor indukan, 1 pejantan, 4 betina. Waktu itu harganya masih cukup tinggi ya untuk yang kalkun biasa itu yang indukannya itu, untuk yang pejantannya malah 250, kemudian untuk yang betinanya malah masih tinggi itu waktu itu, yaitu sekitar 350 sampai 500 malah. Itu yang biasa. Dan ketika itu kita mulainya dari sekitar modal ya nggak sampai 3 jutaan ya. Kemudian berkembang, kita kembangkan ternak dan sebagainya, hingga kita tertarik untuk membudidayakan ini. Karena kenapa kok saya tertarik untuk membudidayakan kalkun ini, pilih kalkun bukan ternak yang lain? Karena ada beberapa pengalaman. Dari pengalaman saya itu dari segi ekonomi ya, itu nilainya secara ekonomi lebih tinggi, lebih hasilnya lebih gitu ya. Karena aku pernah ternak bebek, ternak lele, kemudian ayam kampung dan sebagainya. Tapi dari beberapa ternak itu, bagi saya itu lebih menjanjikan dari segi ekonomi, dari segi kepuasan kepuasannya itu lebih ke kalkun ini ya. Itu yang pertama ya, kenapa kok saya pilih itu. Kemudian yang kedua, bertambahnya waktu itu kan kalkun mulai dikenal oleh masyarakat ya. Masyarakat dengan bantuan kita juga, bantuan media baik itu media elektronik atau media cetak, itu sehingga mulai dikenal. Sehingga Pak Kalkun dari pergeseran dulu sebagai hobi, kemudian untuk kelangenan gitu kalau Jawanya ya, itu ternyata dengan beriringnya waktu itu dikenal masyarakat, kemudian jadi ada geser dari kemudian sebagai untuk konsumsi itu. Nah, ini secara konsumsi ini lebih lezat karena proteinnya lebih tinggi dibanding ayam kampung, apalagi ayam yang negeri ya, ayam broiler dan sebagainya, itu ya lebih tinggi. Kemudian rendah kolesterol, jadi kolesterol. Kemudian bagi yang diet dan sebagainya itu cocok ya, lebih sehat ya itu. Kalau ini apalagi kalau dari teman-teman kita dan teman-teman juga, itu kan secara setengah alami kan, pakannya aja kan mudah kan, dari jualan ini gondok, kemudian kalau di pasar juga banyak. Nah ini jadi secara secara tren konsumsi ya, kan tadi kan peralihan. Semoga nanti kalkun ini konsumsi semakin dikenal oleh masyarakat, kemudian seiring ini kita buktinya semakin banyak tumbuh, atau itu tumbuh kuliner ya. Ada lesehan kalkun, soto kalkun di Jogja, kemudian ada kafe yang ada menu kalkun, soto kalkun, lisa kalkun, dan mana ada yang lidah Vera Nusantara, lidah kita orang Jawa dan sebagainya. Benar, ada juga lidah orang-orang yang barat ya,
apa steak dan sebagainya ya, masakan itu semakin ada pergeseran, sehingga permintaan itu juga semakin banyak juga. Kemudian secara apa ya, karena sebenarnya kalau peternakan, kalau sahabat-sahabat melihat ya, banyak ketika ada peternakan ya, apalagi di tengah kampung, apalagi di pinggir sawah aja, itu kan ada efek sosialnya. Efek sosialnya punya bau, polusi ya, lingkungannya, bau, banyak yang protes. Dan nah ini beda, kalkun ini lebih ramah lingkungan dibanding yang lain. Baunya bisa diatasi, apalagi kering kayak gini hampir nggak berbau ya. Ini dilihat di tengah itu, tapi kalau dalam jumlah nanti ribuan juga nanti harus disendirikan, karena efek sosialnya juga itu lebih ramah lingkungan dibanding dengan, apalagi dengan puyuh, wah itu bebek itu lebih ramah lingkungan. Sehingga ya kan setengahnya hias juga, seneng, banyak ada yang pakai untuk hias. Nah ini lebih ramah lingkungan. Kemudian kalau secara ekonomi tadi lebih tinggi nilai ekonominya, semakin ada pertambahan umur, ada pertambahan nilai ya. Saya pernah ternak itu ada umur ternak lain gitu ya, ada bebek waktu itu sampai 3 bulan, ternyata cuma dihargai berapa, padahal filenya sudah full. Nah ini belum apa ya, belum makan ya, habis netes saja. Itu yang jenis biasa itu sampai 25.000. Ada pertambahan umur, nanti ada lagi. Ayam kampung itu berapa? Ayam kampung itu paling DOC nya 7.000 ya. bebek itu yang betina 7.000 DOD nya, yang pejantan itu kayaknya 5.000. Jadi spesiesnya itu, jadi itu kelihatan sekali untuk secara ekonomi, secara nilai ekonomisnya lebih bernilai ekonomis. Terus juga peluang yang ketiga atau keempat tadi, ketiga ya, itu peluang pasar masih terbuka lebar ya, karena dengan seiring bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang kalkun, dengan bantuan ya, kita sering sosialisasi, sering ngasih pelatihan dari TV. Kita pernah diliput juga beberapa TV stasiun dari TV One, nah dari kalkun yang terimbun itu ada, kemudian dari Tulus sampai 5 kali ini dengan setting yang berbeda-beda. Kenapa saya pilih kalkun untuk saya kembangkan ya. Jadi prospek dari perspektifnya pangsa pasar itu masih terbuka luas ya, baik itu dari pembibitan, breeding, kemudian daging atau karkas itu permintaan banyak sekali. Kemudian termasuk berapa hasil lain, termasuk indukan, yang pokoknya segala umur itu ada permintaan tuh. Dan ini kenapa kok masih peluangnya tinggi, karena pelakunya belum banyak ya. Padahal karena seiring tadi saya sampaikan, seiring dengan kita sosialisasi, teman-teman sosialisasi, dan dibantu oleh media, baik media cetak, media elektronik, televisi ya, TV, internet, FB, media sosial dan sebagainya itu, hingga masyarakat semakin semakin kenal banyak usaha kuliner yang menunya itu adalah dari kalkun. Permintaan dari Indonesia itu banyak, karena sebagian besar itu masih mengimpor. Jadi peluang masih banyak, padahal kita sebenarnya tidak kalah ya, apalagi kalau nanti kita bisa intensif gitu ya. Saya pernah ditantang dari Bali, salah satu kafe di Bali, juga pun Bapak bisa nggak nyemplay di tempat kami? Volumenya berapa Pak? Bapak mampunya berapa? Kalau 1 minggu berapa? Kalau 2 minggu berapa? Itu tahun 2014, tahun 2015 itu 1 kali 2 kali itu mungkin bisa ya, tapi untuk kontinuitasnya itu yang sulit, karena ketersediaan waktu itu belum ada jaminan. Nah, makanya saya juga biar ada ketersediaan barang itu ada, jadi saya sambil bina, ngasih pelatihan, sehingga
tersosialisasi, kemudian ada itu muncul peternak-peternak baru. Belum lama ini di daerah Kabupaten Bantul bagian selatan itu malah kita memberikan pelatihan sekitar 100 kepala keluarga baru, peternak baru ya. Walaupun nanti karena kondisi pandemi itu ada di shift ya, itu yang prospek ya. Kemudian juga sebenarnya dari itu juga sahabat-sahabat usia sebenarnya semakin menciptakan lapangan kerja juga. Karena apa? Karena nanti ada muncul kuliner kan tadi. Itu usaha itu juga peluang juga itu kuliner dari kalkun itu. Jadi sahabat-sahabat bisa ambil apa ya, ada pandangan lain gitu ya. Kita melihat peluang, oh ini gitu. Pandai-pandai melihat peluang ini. Tadi itu ya kenapa saya pilih kalkun sebagai pilihan usaha saya itu. Kemudian ada hasilnya juga. Kami tadi ada bulu itu juga bisa bermanfaat, kita laku ternyata nilai ekonomi karena untuk apa, untuk banyak permintaan. Kita sering sudah kirim ke negara Cilacap, Purwokerto, dan Klaten. Itu untuk apa, untuk kerajinan tanah panah katanya. Kalau pakai bulu kalkun tuh melesatnya bisa bagus itu. Kemudian ada juga kerajinan dari bulu itu, ini topi Indian ya, apa tuh namanya itu juga pernah juga anak-anak sekolah itu order bulu kalkunnya Pak untuk fashion show ternyata buat pakaian gitu. Terus dari bulu itu ada juga ceker, ada permintaan ceker, kulit cekernya, kulit ceker itu ternyata dipakai untuk kerajinan juga. Nggak tahu bentuknya seperti apa, saya belum tahu. Nah, karena waktu itu saya belum mengiyakan karena masih keterbatasan. Waktu itu teman-teman kita mengumpulkan dari teman-teman juga, itu ternyata cekernya dipakai untuk bahan kaldu itu. Dan untuk kerajinan itu belum ada. Kemudian ada residu sahabat-sahabat dari ternak kalkunnya berupa kotorannya. Nah, kalau sahabat-sahabat menjumpai atau mendengar ada beras organik, sayuran organik, nah ini salah satunya kotoran kalkun ini bisa dimanfaatkan. Nah, saya juga sudah mengaplikasikan sahabat-sahabat di sawah. Ini saya saat ini baru ngeblok ponjo, kalau Jawanya ya, ponjo bibit cabai keriting sama bibit cabai apa rawit ya. Itu ada 2 petak yang saya bisa sekitar 1.300 meteran gitu. Itu yang apa residunya itu juga bernilai, sebenarnya kalau di sana bernilai ekonomi juga itu. Jadi hampir semua dari dagingnya, dari bibit itu bisa ada segmen-segmen yang barangkali sahabat-sahabat bisa untuk apa ya, untuk kegiatan usaha. Sahabat-sahabat Lipatsul, barangkali sahabat-sahabat bertanya, ya kan nggak anak usaha itu pasti ada pasang surutnya, berliku-likunya ya. Yang pengalaman dari saya, kalkun Jogja, Bantul Kalkun Farm. Ini memang dulu awalnya kita nggak kesulit memasarkan. Kalau udah punya, kalian mikir ya, kalau udah punya barang, terus gimana memasarkannya? Jangan-jangan kadang-kadang itu normal. Karena setiap saya ngaji pelatihan juga pertanyaan itu, dulu nanti kalau ternyata sudah produksi tidak bagus tapi tidak ada yang beli gimana lah, itu pertanyaan yang nggak sering sekali muncul ya. Sahabat-sahabat jangan khawatir ketika Anda sahabat-sahabat punya barang, punya produk yang khususnya yang peternakan ini, yang kalkun ini ya. Dulu ini jangan, karena sudah barangnya jangan khawatir ya. Memang kalau dulu memang agak sulit ya, seperti saya awal-awal itu ya, karena belum pengetahuan masyarakat belum begitu mengenal tentang kalkun ya, masih aneh gitu ya ternak kalkun. Bahkan saya pernah pernah ada pertemuan itu saya menggunakan ternak kalkun kayak apa gitu ke daerah. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah waktu itu kita kesulitan juga memasarkan produk ini ya. Jadi salah satunya waktu itu karena
ini media sosial juga belum sebagus sekarang gitu ya. Waktu itu yang kesulitan juga ketika kita cuma jual di pasar yang tradisional itu ya bakulnya aja sembarang aja menawarnya ya, masa segini juga ditawar 100.000 ya nggak mau, padahal kan udah nggak masuk untuk perhitungan. Tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu, kita sampaikan, kita sosialisasi, kemudian bantuan media cetak, majalah, buletin dan sebagainya, kemudian televisi sering mengulas ada tayangan tentang kalkun ya, usaha kalkun dan seluk-beluknya. Kemudian juga Facebook, WhatsApp itu semakin bagus ya fiturnya, kemudahan bahasanya. Jangan khawatir, ini semakin kita punya blog itu kita sering sekali dapat orderan itu dari situ juga, dari YouTube barangkali. Kalau teman-teman punya channel YouTube juga barangkali lah itu. Kalau dulu memang kesulitan, tapi sekarang alhamdulillah ya, seiring juga dengan kenalnya masyarakat sehingga kebutuhan itu semakin besar ya. Hotel itu banyak ada menu gitu kan ya. Nanti semoga ini pandemi juga semakin bisa hilang di tengah-tengah kita ya, sehingga perekonomian hotel banyak buka, kemudian tempat-tempat wisata semakin buka, kemudian aktivitas kuliner, dagang dan sebagainya semakin bangkit. Nah, itu harapan kita gitu. Di tempat kami yaitu Batu Kalkun Farm, Kalkun Jogja. Ini apa saja sih produknya, apa saja yang ditawarkan, apa saja dapat yang diperoleh. Nah, ini sebenarnya kita ada beberapa segmen usahanya, yaitu khususnya di peternakan. Nih, yang utama itu adalah kita menyediakan bibit sebagai supplier DOT, Day-Old Turkey, atau anakan kalkun ya, dari berbagai jenisnya macam-macam sahabat-sahabat ya. Ada dari brown, ada white holland, ada golden palm, ada royal palm, ada black Spanish kayak gini, black Span ini, kemudian ada Naragan set, ada Bourbon red, ada apa lagi, ada serba, macamnya banyak sebenarnya gitu. Ada blue slate yang belum lama ini datang ke Indonesia ya, dan sudah mulai dipasarkan dari 2016 kemarin. Ini kita juga jadikan gitu. Kemudian kita juga siap nyuplai kebutuhan untuk kuliner baik rumah tangga maupun nanti kebutuhan untuk usaha kuliner yang sekarang banyak. Ini kita juga sudah intent kirim-kirim menyuplai di daerah, baik itu di lokal Jogja ini, Bantul, kemudian sampai ke Surabaya, Bali, ke Medan dan sebagainya, beberapa kota di Indonesia itu. Daging atau karkas kalkun ya, dengan kualitas yang alhamdulillah yang bagus ya. Kemudian indukan juga kemarin pernah kita ekspedisi kita kirim ke mitra yang ada di Bogor, Ciawi sana. Banyak itu indukan, kemudian anakan bapak ya di daerah sana. Sambil kita, karena kita juga menjalin kerjasama mitra baik di Jogja dan sebenarnya di luar Jogja juga, kami Bogor sana. Ini terakhir di Boyolali dan Kutoarjo, Jawa Tengah. Ini kemudian kita samping itu kita juga dalam rangka mensosialisasikan sebagai penggiat peternak kalkun, kita mensosialisasikan yaitu dengan mengadakan pelatihan, banyak permintaan pelatihan termasuk seminar, workshop. Kita pernah kasih pelatihan di atas permintaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Terus juga kita di salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat, pelayanan umat di salah satu di Bantul ini ya, kita juga ngasih pelatihan yang tadi saya sebutkan itu 100 kepala keluarga. Kemudian di Jogja itu pernah kita Kelurahan Gedung Kiwo
karena tahun 2015. Sebenarnya masih ada banyak sekali. Intinya itu dari sehingga kita dengan pelatihan ini semakin banyak tumbuh peternak-peternak baru, sehingga sahabat-sahabat baik itu di Jogja ini, Bantul, kemudian di sekitarnya itu semakin giat untuk peternak, dan ketersediaan barang ada. Nih, semakin sahabat-sahabat juga mendapatkan keuntungan. Sahabat-sahabat yang sudah mulai ternak ya, usaha di ini ya terbantu juga ya. Kita semakin banyak teman yang ternak, itu semakin seneng. Jadi itu bukan saingan. Jadi itu malah kita partner usaha kita ya. Itu. Kemudian dari pelatihan seminar. Kemudian juga ada divisi yang nanti hasil olahan ternakan kalkun juga pernah. Ini ada dari ibu-ibu yang kita budayakan tuh. Itu untuk ternak kalkun tuh ya. Ini ada yang dijual itu, ada olahan kalkun itu. Kemudian juga berapa memberdayakan. Jadi kita memberdayakan masyarakat, mendampingi masyarakat ketika sudah pelatihan. Jadi satu program baik itu yang pemerintah, Pemda dan sebagainya, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat, itu biasanya kegagalan ini ketika ada program itu karena nggak ada pelatihan pendampingan. Itu kita konsen juga di pendampingan di Kabupaten Boyolali. Itu sebenarnya April Maret lalu itu kita sudah berikan pelatihan sana atas inisiasi bukan Dinas Pertanian dan Pangan, tapi dari Dinas Perpustakaan dan Kearifan. Kok bisa ya, kan referensi sudah itu literasi ya. Harusnya salah satunya adalah ada program inovasi, yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial ya. Inklusi sosial, jadi apa yang dibaca oleh klien atau pelanggan ya, itu harus ada impactnya, harus ada bekasan, harus ada dampaknya ya. Salah satunya adalah ketika membaca referensi tentang kalkun, maka butuhnya apa, dampaknya apa, yaitu ternak kalkun bisa itu. Nah, ini sudah ada inisiasi sana, dan di Boyolali ada salah satu resto yang siap menampung itu. Ini kemarin baru proyek pilot projectnya. Ini semoga nanti ada keberlanjutan ini ya. Nah, kita sudah intern ke sana, ada 1-2, semoga nanti berhasil. Nanti setelah itu baru diflorkan ke masyarakat. Ternyata ada binaan kampung binaan. Nah, ini bagi pemangku kepentingan, monggo. Ini kita dari Bantul Kalkun Jogja siap ya, ini siap untuk kerjasama MOU dan sebagainya untuk pelatihan, untuk pendampingan dan sebagainya itu. Sahabat Kuli Macul, nah ini ada tadi saya sebutkan ada peluang yang bagus sekali, yaitu di peternakan kalkun ya, baik dari hulu sampai hilir. Barangkali ada satu lagi yang tadi belum sebutkan, rumah potong. Nah itu tadi salah satunya adalah yang di Kalkun Jogja, Bantul Kalkun ya itu. Nah, bagi sahabat-sahabat yang pengen memulai, masih bingung, belum punya informasi, belum punya pandangan untuk usaha ya, untuk masa depan, ini salah satunya adalah kalkun tadi, baik itu di usia setelahnya pasca itu di ternaknya, olahan kuliner barangkali, atau di ternakannya juga kita siap bekerja sama, siap mendampingi ya, jangan khawatir ya. Kalau dulu kita sudah mulai, ini tinggal itu ya, sambil belajar, sambil ya bekerja sambil belajar lah. Nah, ya, hingga dengan peluang ini banyak sekali tadi saya sebutkan, tergantung sahabat-sahabat mau diambil nggak peluang ini, atau orang lain yang mau ngambil. Nah ini kita pokoknya siap mendampingi, siap bekerja sama. Ini saya yakin tidak ada usaha yang mengkhianati ya hasilnya ya gitu. Insya Allah dengan bismillah, dengan niatan ya, tentu niat dan untuk ilmunya ya, nanti dasar itu pasti
bisa, karena semuanya bisa dimulai kan, bisa dipelajari itu sahabat-sahabat Kulimatul, sahabat-sahabat Kakun Jogja, itu tipnya. Saya kira modalnya juga tidak banyak, tetap semangat, tetap bagi kaum muda jangan patah, masih terbuka lebar, terbuka luas ini kesempatan.